Shalom dan selamat bertemu kepada para pendengar dan jemaat Tuhan. Kita masih dalam situasi bagaimana cara kita mempelajari kristologi dalam kitab Wahyu sebagai lanjutan ya. Karena pada pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua ada beberapa hal ya, yang sudah saya jelaskan, dan ini adalah pertemuan yang ketiga sebagai lanjutan. Baik Bapak Ibu, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar bagaimana cara mempelajari tentang kristologi dalam kitab Wahyu ini. Kami sangat terbatas untuk memahaminya, tetapi kami percaya Roh Kudus adalah guru agung kami yang memberikan kami pengetahuan, pemahaman, supaya kami boleh memahami dengan benar apa yang Tuhan nyatakan kepada Yohanes, lalu dikirim kepada 7 jemaat di Asia Kecil pada waktu itu. Para pendengar di luar sana pun Tuhan berkati dan pakai, supaya kami sama-sama dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu untuk memahami kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Baiklah para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dalam pertemuan kita yang pertama dan pertemuan kita yang kedua, ada beberapa hal yang telah saya jelaskan. Apa yang harus Anda lakukan untuk memahami kristologi di dalam kitab Wahyu ya. Bapak Ibu masih ingat? Atau kita ulang kembali secara singkat saja, supaya Bapak Ibu boleh mengingatnya dan boleh memahaminya terus menerus. Baik, hal yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah harus tahu siapa penulis kitab itu. Lalu yang kedua adalah apa tema utama kitab Wahyu itu ya. Lalu yang ketiga, tujuan penulisan dan bagaimana keadaan atau kondisi jemaat yang ada di 7 kota di Asia Kecil pada waktu itu. Lalu hal yang keempat adalah genre atau apakah jenis kitab dari kitab itu. Kita mau harus tahu ya. Lalu hal yang kelima adalah bagaimana cara menafsir kitab Wahyu. Dan saya sudah jelaskan pada pertemuan yang kedua, saudara harus menggunakan teori eksegesis dan teori hermeneutik yang benar ya. Lalu hal yang keenam adalah tahun penulisan dan siapa kaisar yang memerintah di kerajaan Roma pada saat kitab Wahyu itu ditulis. Nah, itu adalah hal-hal yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua. Nah, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan hal yang ketujuh, hal yang terakhir ya. Hal yang ketujuh ini merupakan hal yang terakhir, bagaimana kita mempelajari tentang kristologi dalam kitab Wahyu. Hal yang ketujuh adalah tempat kitab ini ditulis. Jadi kita harus tahu apa atau di mana tempat kitab Wahyu itu ditulis. Saudara, sebagai catatan penting, setiap surat ditulis dalam kitab, tempatnya pasti diberitahu dalam teks itu. Nah, contohnya kalau kita mau tahu kitab Wahyu ini ditulis di mana tempatnya, sudah dicatat di dalam teks ini. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 ini ya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah, jadi saudara, tempat penulisan ini sesuai dengan informasi di ayat yang ke-9 ini adalah di pulau Patmos. Jadi kata Patmos ini artinya adalah my killing. Jadi my killing artinya tempat di mana orang akan dibuang, dihukum di tempat itu, lalu dibunuh. Jadi orang yang dibuang di pulau Patmos, pasti orang itu tidak akan selamat. Mengapa? Setiap orang yang dibuang itu akan dibunuh di pulau Patmos itu. Saudara, ada sumber yang mengatakan bahwa pada abad yang pertama, setiap orang yang mengkritik kaisar, orang itu akan dibuang di pulau Patmos itu. Karena saudara, pada abad yang pertama, pulau Patmos adalah bahagian dari kerajaan Roma yang berada di laut Agia.
Jadi saudara tahu di mana Pulau Patmos? Kalau tidak tahu, Bapak Ibu boleh rujuk di peta Alkitab ya. Peta Alkitab itu di terakhir. Jadi boleh lihat di sini dunia perjanjian baru, Bapak Ibu boleh tahu di mana Pulau Patmos itu berada. Jadi Pulau Patmos itu ada di sini ya. Tidak jauh daripada 7 kota yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Baiklah saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, Yohanes adalah salah seorang yang dibuang pada kerajaan Roma pada waktu itu. Jadi sebelum Yohanes dibunuh, Yohanes dipakai oleh Tuhan untuk mendapatkan wahyu dan nubuat. Yang kemudiannya wahyu dan nubuat dari Tuhan itu ditulis oleh Yohanes sendiri, lalu dikirim ke 7 jemaat yang ada di 7 kota di Asia Kecil pada waktu itu. Mari kita melihat di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-11 ya. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang ditulis oleh Yohanes adalah wahyu dan nubuat yang dari Tuhan. Lalu, apa yang ditulis oleh Yohanes itu Tuhan mau supaya itu harus dikirim ke 7 jemaat yang ada di 7 kota di Asia Kecil pada waktu itu. Dan pasti orang yang membawa surat itu adalah orang yang bukan tahanan. Pasti orang yang bebas ya. Jadi Alkitab tidak menjelaskan siapa yang membawa surat itu. Tetapi yang pasti surat itu sampai ke 7 jemaat, lalu surat itu dibaca di depan jemaat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jelas tempat kitab Wahyu ini ditulis berdasarkan data di ayat yang ke-9 pasal 1 ya, bahwa tempatnya di Pulau Patmos. Baiklah saudara, itulah ke-7 hal yang perlu Anda lakukan dalam mempelajari kristologi di dalam Alkitab. Dan itulah yang terakhir ya. Baik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya kita akan melihat apa penyingkapan dan apa pesan yang Tuhan Yesus perintahkan untuk dibaca, untuk didengar, dan untuk dituruti oleh orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Dan kita perhatikan baik-baik. Dan penyingkapan itu ada di ayat 4 sampai ayat 8 ya. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai pasal yang ke-8. Ada 10 penyingkapan yang saya lihat di sini. Oke. Hal-hal yang disingkapkan oleh Yesus atau apokalipsis oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes dalam bentuk penglihatan yang pertama adalah Yesus Kristus itu ada dan ia akan datang. Itu terdapat di ayat yang keempat pasal 1. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Nah, itulah penyingkapan apokalipsis Tuhan Yesus kepada Yohanes dalam bentuk penglihatan. Dan ayat 8 juga menyatakan itu. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi Yesus itu ada dan dia pasti datang. Oke, penyingkapan yang kedua. Yesus Kristus didampingi oleh 7 roh yang ada di hadapan taktanya. Mari kita lihat di ayat yang keempat ya. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan taktanya. Jadi saudara, Yesus menyatakan hal itu bahwa Yesus didampingi oleh 7 roh. Jadi 7 roh dalam bahasa Yunani adalah ton, hepta, pneumaton. Jadi Allah bukan memiliki 7 roh ya, tetapi dia dikatakan bahwa Yesus Kristus didampingi atau diiringi oleh 7 roh. Baik, penyingkapan yang ketiga.
oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes dalam bentuk penglihatan adalah Yesus Kristus adalah saksi yang setia. Kita lihat di ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Itu penyingkapan yang ketiga. Lalu penyingkapan yang keempat, Yesus Kristus adalah orang yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi. Bapak Ibu, kita boleh rujuk di ayat yang kelima B ya. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Itu adalah penyingkapan yang keempat. Lalu penyingkapan Yesus kepada Yohanes dalam bentuk penglihatan yang kelima adalah Yesus Kristus mengasihi orang-orang Kristen di 7 kota di Asia Kecil. Masih kita rujuk di ayat yang kelima C ya. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darahnya. Nah, jadi saudara, Yesus menyingkapkan bahwa Dia mengasihi orang-orang Kristen di 7 kota di Asia Kecil. Jadi kata kita itu adalah bentuk jamak, mewakili seluruh orang percaya yang ada di 7 kota di mana Tuhan mengasihi mereka. Walaupun mereka ditindas, dianiaya, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Baik, penyingkapan yang keenam. Yesus Kristus telah melepaskan dosa-dosa orang-orang Kristen di Asia Kecil melalui darahnya. Masih di ayat yang kelima D ya. Yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Nah, itulah penyingkapan Tuhan Yesus yang keenam. Penyingkapan Tuhan Yesus yang ketujuh. Yesus Kristus telah membuat orang-orang percaya menjadi imam-imam Tuhan, sehingga orang-orang tersebut menjadi suatu kerajaan imamat yang rajani. Kita rujuk di ayat yang ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Lalu penyingkapan yang ke-8. Yesus Kristus adalah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita rujuk di ayat yang ke-6, masih ayat yang ke-6. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baik. Hal yang penyingkapan yang ke-9. Yesus Kristus datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratap karena Yesus. Bapak Ibu boleh rujuk di ayat yang ke-7 ya. Lalu penyingkapan yang ke-10. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Itu masih kita lihat di ayat yang ke-8. Jadi saudara, Alfa dan Omega itu kalau dalam alfabet bahasa Yunani, Alfa itu adalah huruf yang pertama, E ya. Omega itu adalah urutan huruf alfabet Yunani yang terakhir. Jadi Yesus adalah awal dan yang terakhir. Nah, inilah penyingkapan Tuhan Yesus atau apokalipsis oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes melalui penglihatan. Ini ada 10 ya. Baik, sekarang Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah tujuan penyingkapan atau pernyataan Tuhan Yesus ini ke 7 jemaat yang ada di 7 kota di Asia Kecil pada waktu itu? Sudah saya jelaskan dalam pertemuan yang lalu bahwa tujuan penyingkapan pernyataan Tuhan Yesus ini supaya orang-orang Kristen yang ada di 7 kota di Asia Kecil pada waktu itu, mereka dapat memahami tentang siapa itu Yesus dengan benar dan bagaimana kedudukan mereka di dalam rencana Tuhan. Nah, itu ya tujuannya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu adalah apokalipsis, penyingkapan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan memperhatikan pesan Tuhan Yesus itu atau propetaia oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes untuk ditulis lalu dikirim kepada orang-orang Kristen yang ada di 7 kota di Asia Kecil pada waktu itu. Ada 3 pesan yang saya boleh lihat di sini ya. Nah, pesan yang pertama, Bapak Ibu kita lihat di ayat yang ketiga pasal 1. Yaitu berbahagialah ia yang membacakan
dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi pesan yang pertama adalah berbahagialah atau diberkatilah orang yang membaca, yang mendengar dan menuruti nubuatan dalam kitab Wahyu ini. Jadi saudara, bermakna kitab Wahyu ini ditulis, lalu dibaca di depan jemaat umum, lalu didengar, lalu dituruti. Nah, ini ibarat seorang pendeta atau pastor yang berkhotbah, jemaat duduk mendengar apa yang dikhotbahkan oleh Pak Pendeta dan menuruti apa yang mereka dengar yang disampaikan oleh Pak Pendeta atau pastor ya. Nah, demikianlah surat itu. Harus dibaca, didengar, dan dituruti. Baik, pesan yang kedua atau propetaia Yesus Kristus yang kedua adalah kita lihat di ayat yang keempat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Nah, jadi pesan yang kedua adalah kasih karunia atau anugerah Allah dan damai sejahtera menyertai orang-orang Kristen di 7 kota di Asia Kecil pada waktu itu. Artinya, sekalipun orang Kristen menderita, ditindas, mengalami kesusahan yang sangat berat, tetapi kasih karunia, damai sejahtera atau anugerah Allah tetap menyertai mereka. Itu pesan Tuhan Yesus. Lalu pesan yang ketiga, Tuhan Yesus berpesan kepada Yohanes melalui penglihatannya adalah supaya orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil pada waktu itu bertobat dari perbuatan mereka. Itu dari pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga. Nah, ini adalah ketiga pesan atau propetaia Yesus Kristus kepada Yohanes yang harus ditulis lalu dikirim ke 7 jemaat yang ada di 7 kota pada waktu itu di Asia Kecil. Baik, saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah hal-hal yang saya kongsikan untuk kita pada pertemuan kali ini. Biarlah semua apa yang sudah kita pelajari dapat membantu kita untuk memahami tentang isi wahyu dan isi nubuatan Yesus Kristus kepada Yohanes melalui penglihatannya pada saat dia di Pulau Patmos pada waktu itu. Baiklah, saya percaya di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan, kita akan mempelajari tentang wahyu dan nubuatan apa yang didengar dan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos pada masa itu. Dan kita akan mempelajari hal itu di pertemuan yang akan datang. Biarlah semua apa yang kita lakukan ini adalah menyenangkan hati Tuhan di surga. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih karena waktu yang sudah kami pakai. Berkati hamba Tuhan dan berkati para pendengar di sana supaya mereka dapat memahami dengan benar dan baik tentang kristologi dalam kitab Wahyu ini. Terima kasih dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.